Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izinkan saya untuk mewakili kelompok 8 untuk membuka presentasi pada hari ini dengan mata kuliah penambangan data dan dengan judul tema proposal yaitu pengembangan sistem deteksi kantuk menggunakan citra wajah pengemudi. Tim penyusun proposal dan tim penelitian terdiri dari Muhammad Fahmi Shihab, saya sendiri, Saya Rizky Zalali Filman. Saya Nela Wijaya. Dan saya Muhammad Aris Setiawan. Dan saya Jafar Gafra Abinaya. Baik, dalam presentasi sore kali ini, kami akan membahas 4 topik dalam presentasi kali ini, yaitu latar belakang, kedua tujuan, ketiga metode, keempat luaran. Baik, sebelum kita memasuki dalam topik pembahasan, mari kita perundungan satu kalimat, yaitu cukup 1 detik untuk mengubah perjalanan pulang menjadi tragedi. Banyak kecelakaan terjadi tanpa remblong, tanpa tabrakan beruntun, semua tampak baik-baik saja, sampai pengemudi tiba-tiba kehilangan kesadaran sesaat. Fenomena ini dikenal dengan nama microsleep, kondisi di mana seseorang tertidur selama 1 hingga 10 detik tanpa sadar. Dalam dunia mengemudi, 1 detik bisa jadi batas antara hidup dan mati. Bayangkan dengan kalimat sebelumnya, yang mana mengartikan bahwasanya jika Anda mengemudikan sebuah kendaraan dalam keadaan tertidur, 1 detik bisa mengubah antara hidup dan mati Anda. Lantas apa yang menyebabkan seseorang dapat mengidap microsleep? 1. Kurangnya tidur. Para pengemudi selalu enggan untuk mengistirahatkan badan mereka, yang bahwasanya mereka butuh istirahat tidur minimal 8 jam. Kedua, terlalu lama mengemudi. Ketiga, dalam pengaruh alkohol. Lantas urgensi apa yang kami dapatkan? Setelah kami mengulik lebih dalam berita terkini, berita-berita terakhir, yaitu sangat miris sekali, banyak sopir-sopir yang mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh kantuk tersebut. Ini adalah beberapa berita beberapa bulan yang lalu di Indonesia. Berdasarkan data dari Komite Nasional Keselamatan atau KNKT, sekitar 80% tren kecelakaan di Indonesia. Dilihat dari tabel sebelah, dari 2020 hingga 2024 memuncak dari 100.000 memuncak sampai 150.000 lebih total kecelakaan. Sedangkan dari survei yang ditangani langsung oleh Institut Teknologi Bandung menunjukkan 79 pengemudi pernah menyetir sambil mengantuk. Hingga separuhnya, yaitu 32% dari mereka, menyatakan kondisi itu hampir menyebabkan kecelakaan. Maka dengan itu, kami dengan bangga dari tim 8 menginovasikan sebuah sistem, yaitu pengembangan sistem deteksi kantuk menggunakan citra wajah pengemudi, yang mana ini dapat meminimalisir adanya kecelakaan beruntun yang diakibatkan oleh kantuk. Baik, setelah memahami latar belakang masalah, mari kita bahas tujuan dari sistem yang kami kembangkan. Tujuannya sangat jelas dan terbagi menjadi 3 langkah logis. Yang pertama adalah mendeteksi tanda-tanda kantuk berdasarkan ekspresi wajah. Sistem kami akan rancang untuk membaca fitur wajah kunci seperti mata dan mulut secara real time dan untuk mendeteksi kelelahan. Lalu yang kedua yaitu sistem harus bisa memberikan peringatan dini pada pengemudi. Setelah tanda kantuk terdeteksi, sistem harus bisa memberikan alarm untuk menyadarkan pengemudi. Lalu yang ketiga yaitu mengurangi resiko kecelakaan akibat microsleep. Ini merupakan dampak utamanya. Dengan deteksi tujuan 1 dan tujuan 2, tujuan akhir kami yaitu memutus rantai kejadian berbahaya sebelum terlambat dan meningkatkan keselamatan. Untuk metode yang akan digunakan dalam proyek ini adalah gabungan dari YOLO dan MobileNet. YOLO
atau lebih spesifiknya YOLO versi 11, akan digunakan untuk mendeteksi area wajah. Sedangkan MobileNet digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kantuk secara efisien. Kombinasi dari kedua model ini akan dioptimalkan agar mampu bekerja secara real-time dalam berbagai kondisi pencahayaan dan variasi gestur wajah pengemudi. Untuk poin-poinnya, yaitu kita menggunakan algoritma YOLO versi 11 nano yang dimana itu kami pilih karena memiliki akurasi yang tinggi, tetapi ukuran modelnya lebih kecil dibandingkan versi YOLO 11 yang lainnya. Nah, meski tetap cukup berat untuk mobile, model ini bisa dioptimasi agar tetap cepat mendeteksi area wajah secara real-time. Lalu untuk yang kedua, dataset yang kami gunakan yaitu 1000 data foto dari RoboFlow, yang dimana dataset berisi berbagai ekspresi wajah pengemudi, yaitu mata tertutup, menguap, dan menunduk, untuk melatih model mendeteksi tanda-tanda kantuk. Dan yang ketiga, eksperimen juga akan dilakukan pada environment mobile khususnya Android, yang dimana setelah pelatihan, sistem akan diuji di perangkat Android untuk melihat apakah model bisa berjalan dengan stabil dan efisien setelah dilakukan proses optimasi seperti quantization atau pruning. Pada bagian luaran penilaian ini, kami menargetkan beberapa hasil yang memiliki manfaat baik secara akademik maupun praktis. Yang pertama, luaran utama dari penilaian ini adalah sebuah prototipe sistem deteksi kantuk berbasis citra wajah pengemudi. Sistem ini akan bekerja secara real-time menggunakan kamera yang memantau wajah pengemudi, kemudian menganalisis tanda-tanda kantuk seperti mata yang mulai tertutup, kepala menunduk, atau ekspresi menguap. Apabila tanda-tanda tersebut terdeteksi, sistem akan memberikan peringatan dini agar pengemudi secara menyadari kondisinya dan beristirahat sebelum terjadi kecelakaan. Selain itu, dari sisi akademik, kami juga menargetkan publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teknologi computer vision di bidang keselamatan transportasi. Kemudian, hasil model sistem yang kami kembangkan juga akan diajukan untuk hak kekayaan intelektual, agar inovasi ini memiliki perlindungan hukum dan dapat dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek yang akan kami buat dalam data mining ini. Kedepannya kami akan berusaha sebaik mungkin agar model ini dapat membantu masyarakat. Terima kasih. Spasiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.